Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya berdoa dan berharap kepada Allah, Bapak Ibu semuanya, kita semuanya ada di dalam sukacita Tuhan, kebahagiaan dan kesehatan yang datang daripada Allah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini kita akan belajar kepada satu firman Tuhan yang berbicara tentang kehidupan rumah tangga, tentang keluarga. Saudara, keluarga dalam Tuhan. Nah, tentunya hal ini menjadi satu hal yang terus-menerus digemakan, terus-menerus disampaikan. Kenapa? Karena nggak ada orang di dunia ini yang hidup tanpa keluarga dan melalui keluarga. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya mengangkat satu judul firman Tuhan, yaitu keluarga dalam Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini kita ambil di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 18 hingga sampai 21. Yang demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Mari kita akan berdoa. Roh Kudus, kami mohon pertolongan-Mu, supaya pemberitaan firman, pengajaran firman boleh sampai kepada setiap hati para pendengar, setiap jemaat-Mu yang merindukan akan pertolongan Allah dalam hidup dan rumah tangganya. Berkatilah Tuhan, supaya kami boleh mengalami kebahagiaan hidup di dalam keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah hamba untuk menyampaikan pesan ini dengan kekuatan dan kuasa yang datang daripada Allah. Berkatilah setiap kata, setiap kalimat yang disampaikan akan menyatakan kebenaran yang datang daripada Allah, akan mempresentasikan satu kebenaran yang datang daripada Allah. Terima kasih Tuhan. Singkirkan segala kuasa kegelapan yang menghambat pemberitaan firman, yang menghalangi kami untuk mengalami iman percaya kepada firman-Mu. Biarlah roh Allah bekerja di tengah-tengah kami dan membawa satu pemulihan dan sukacita bagi setiap keluarga di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan turun atas kami di dalam pemberitaan firman dari awal hingga sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu meminta dan berdoa. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak bisa dipungkiri berbagai informasi yang sangat mudah didapatkan saat ini. Membaca dari beberapa media informasi di media tentang keluarga di masa pandemik, ternyata saudara, harapannya stay at home, tinggal di rumah, membawa satu dampak yang baik bagi keluarga. Ternyata dengan dampak dari pandemik, mengalami krisis, situasi yang sulit berkenaan dengan ekonomi, dengan keuangan, bahkan juga dengan kondisi komunikasi rumah tangga. Hal itu membuat di dalam beberapa informasi saya mendapatkan meningkatnya pertambahan perceraian pernikahan dalam keluarga. Hal ini tentunya tidak kita harapkan. Tetapi inilah fakta yang ada di dalam beberapa informasi di media sosial yang kita sangat mudah dapatkan saat ini. Tentunya hal ini sangat menyakiti hati Tuhan. Nah, dalam pengajaran Alkitab, di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab dikatakan apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itulah pernyataan firman Allah di dalam Injil Matius 19 ayat 6. Bagaimana Yesus menekankan di dalam segala sesuatu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Hal ini berbicara tentang kehidupan rumah tangga, tentang pernikahan. Tuhan Allah menetapkan kebahagiaan bagi keluarga yang di dalam Tuhan. Tentunya Allah menginginkan Bapak Ibu Saudara untuk hidup dalam kebahagiaan.
Allah merancang pernikahan kita di surga, tetapi melaksanakannya di dunia. Nah saudara, ketika saya sebagai pribadi ini dilahirkan sebagai seorang pria, ini bukan pilihan saya, tetapi ini adalah ketetapan Allah yang sudah Tuhan rancang, yang Tuhan tetapkan bahwa saya adalah pria, bukan pilihan. Saya melalui keluarga siapa, ini adalah ketetapan Allah yang Allah berikan buat saya. Ini adalah rencana dan ketetapan Allah. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, ada beberapa ketetapan yang kita tidak bisa pilih, tetapi kita harus lakukan. Dan kita harus syukuri di dalam kehidupan kita. Anda sebagai wanita, Anda ditetapkan Allah untuk menjadi wanita, bukan pilihan. Anda lahir melalui keluarga siapa saja, dengan cara bagaimana itu ketetapan Allah dan diizinkan Allah. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak saudara, Tuhan Allah menetapkan kebahagiaan bagi keluarga yang di dalam Tuhan. Nah saudara, dalam keluarga ada ketetapan yang Tuhan buat untuk Bapak Ibu dan saya mengalami kebahagiaan. Ketetapan apakah yang Allah tetapkan untuk menjadikan keluarga kita ini bahagia? Ketetapan apakah yang Allah tetapkan untuk membuat keluarga di dalam Tuhan itu bahagia? Nah saudara, mari kita perhatikan dalam firman Tuhan yang dibaca tadi. Yang pertama saudara, Tuhan Allah menetapkan supaya suami mengasihi istrinya. Hal ini hal yang pondasi, hal yang prinsip, hal yang dasar. Tuhan Allah menetapkan seorang suami harus mengasihi istrinya sendiri. Ini harus menduduki satu tempat pertama setelah Tuhan dikasihi oleh pria dalam keluarga itu. Di dalam firman Tuhan dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ini sebuah ketetapan Allah. Ini bukan hanya hal yang informasi, tetapi ini ketetapan yang Allah minta, yang Allah tetapkan untuk kita sebagai seorang suami, harus mengasihi istri dengan kasih agape istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ini saudara pekerjaan yang tidak mudah. Hal mengasihi, ada banyak macam perbedaan dalam menyikapi tentang bahasa kasih, naluri pria dalam menyampaikan kasih kepada istrinya. Suami bekerja keras untuk siapa? Ya, karena kasihnya kepada istrinya, kepada keluarganya. Apakah hal itu bisa menyelesaikan masalah mengasihi kepada istrinya? Belum tentu saudara, belum tentu. Ada banyak perbedaan antara pria dan wanita. Contohnya pria itu simple saudara, praktis. Tetapi wanita itu detail mintanya saudara. Jadi ada banyak hal yang harus dipikirkan untuk pria, untuk wanita. Tapi pria itu simple sebenarnya. Nah ini perbedaan-perbedaan yang ada dalam diri pria dan wanita. Oleh sebab itu pria yang simple itu harus belajar mengasihi istrinya yang detail itu. Dan ini tidak mudah. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah. Nah ada satu bagian standar kasih yang besar yang Allah berikan kepada pria untuk mengasihi istrinya itu. Standarnya sejauh mana saudara? Sejauh istrinya mengasihi, menghormati dia mengasihi? Tidak saudara. Hai suami, kata firman Tuhan, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Inilah standar yang Tuhan tetapkan untuk suami mengasihi istrinya. Standar kasih suami terhadap istrinya adalah sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Saudara bisa memikirkan bagaimana Kristus mengasihi jemaat? Dia sampai rela mati di kayu salib untuk mengasihi jemaat. Ketika para rasul tidak percaya Yesus bangkit dan mereka tidak percaya, tetapi Yesus harus tetap bangkit. Yesus membuat mereka menjadi percaya. Yesus tetap mengasihi jemaat. Demikian keadaan seorang suami harus mengasihi jemaat. Apapun yang terjadi kepada istrinya harus dikasihi. Tentunya ini bukan pekerjaan mudah. Wujud daripada mengasihi istri bisa dalam bentuk bekerja yang benar, bisa bekerja yang sungguh-sungguh, bekerja keras, tidak mengenal waktu kali karena kebutuhan yang begitu besar di tengah-tengah kehidupan rumah tangganya. Tetapi hal inilah yang terpenting, walaupun itu nggak menjamin bahwa itu sebagai bentuk kasih kepada istrinya. Karena apa? Hal perbedaan tadi, bahwa wanita itu detail dan menekankan satu perasaan, pria itu simple dan logis. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan,
hal ini bisa mengganggu situasi yang sulit dalam keluarga. Tetapi demikian juga istri perlu mendapat perhatian di dalamnya. Suami harus mengasihi istrinya sendiri yang disiapkan Tuhan baginya. Jangan berlaku kasar terhadap dia. Ini adalah pekerjaan yang tidak ada pensiunnya, saudara. Mengasihi, memperlakukan istri dengan baik, tidak ada pensiunnya. Hidup pria di tengah-tengah keluarga ini pekerjaan seumur hidup, tanggung jawab seumur hidup. Suami-suami haruslah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Dalam arti fisik lemah, saudara. Dalam arti kedudukan lemah ada di bawahnya. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia Allah, yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Jadi wujud daripada kasih kepada istri ini sangat dinyatakan di dalam firman Tuhan. Kalau ini bisa dikerjakan oleh seorang suami mengasihi istrinya, wow, ini akan hal yang besar. Juga demikian halnya dalam hal mendidik anak-anak, saudara. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu supaya jangan tawar hatinya. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam Tuhan. Mendidik anak-anak dengan kasih, ini juga pekerjaan pria sepanjang hidup dalam keluarga. Dan ini juga sebagai wujud kasih kepada Tuhan dan kepada istrinya dan kepada keluarganya. Jadi, kalau keluargamu, keluarga kita, keluarga saya juga ingin mengalami kebahagiaan, maka saya sebagai seorang pria, suami harus mengasihi istri dan mendidik anak-anak di dalam jalan Tuhan. Bagian yang kedua, saudara, yang dijelaskan dalam firman Tuhan, yaitu Tuhan Allah menetapkan supaya istri tunduk kepada suaminya. Tuhan Allah menetapkan supaya istri tunduk pada suaminya. Di dalam ayat 18 dikatakan dalam firman Tuhan ini yang begitu sederhana, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Inilah sikap istri yang harus terjadi dan ditetapkan Allah, bukan pilihan. Ini ketetapan Allah. Kalau rumah tangga kita, saudara, mau bahagia, maka ada dua hal ini yang perlu kita lakukan, yaitu suami mengasihi istri dan istri tunduk kepada suaminya. Ini ketetapan Allah, bukan pilihan. Kalau Anda mau bahagia, ini harus ada. Dari kata tunduklah kepada suamimu, artinya dari kata tunduk, haputasu. Haputasu ini satu kata, hupotasu ini satu kata yang berawal dari gabungan kata hupo dan tasu. Hupo itu bisa berarti oleh, di bawah, kepada, dalam, menanggung, atau diputuskan. Atau seperti orang dibaptiskan, di bawah, begitu, saudara. Kemudian tasu ini dalam arti menetapkan, mengangkat, menentukan, memerintah atau menggerakkan. Itu sebabnya kata hupotaso ini berarti menaklukkan, menundukkan, mematuhi, takluk, menaati, atau menerima perintah dan mengambil tempat rendah. Itu arti kata tunduklah. Jadi ini sesuatu hal yang besar. Tentunya ini tidak diinginkan oleh orang untuk tunduk kepada orang lain, tetapi inilah satu tatanan ketetapan yang Allah berikan kepada sebuah keluarga. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hal ini sekali lagi, untuk tunduklah, hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah bagi para istri dalam keluarga. Kata tunduklah kepada suami tidak berarti bahwa wanita tidak bisa mengembangkan karirnya. Wanita tidak berarti di penjara, tinggal di dapur. Tidak, saudara. Namun perlu dipahami tentang tatanan rumah tangga keluarga ini, bahwa istri ditetapkan Tuhan untuk tunduk kepada suaminya. Istri bisa mengembangkan karirnya, bisa mengembangkan bakatnya, bisa mengembangkan potensinya. Tetapi dalam rangka keluarga,
mereka ditetapkan untuk tunduk kepada suaminya, menghormati suaminya. Saudara bisa bayangkan kesulitannya. Kalau seorang istri dan suami bekerja pada satu perusahaan yang sama, lalu kedudukan seorang istri lebih tinggi, gajinya mungkin juga lebih tinggi, pengaruhnya lebih tinggi dalam pekerjaan. Bisa enggak kira-kira di rumah seorang istri demikian ini tunduk kepada suaminya? Ini semua perlu menjadi satu pemikiran buat semua orang. Kita harus taat kepada firman, harus menghormati dan tunduk di dalamnya. Kalau dalam sebuah jabatan pemerintah, istri memiliki jabatan yang lebih tinggi daripada suaminya, apakah dia juga akan tunduk di rumah kepada suaminya? Saudara sekalian, dalam firman Tuhan mengatakan, ini bicara masalah hubungan dengan Tuhan, tentunya harus menentukan sikap yang benar di dalam kehidupannya ketika dalam rumah tangga. Bagaimana sikap dalam rumah tangga? Istri tunduk kepada suami. Ini adalah ketetapan Allah dalam keluarga. Kalau hal ini penting bagi Anda, saya percaya kita menjadi pribadi orang yang takut akan Tuhan, yang keluarga di dalam Tuhan akan menerapkan prinsip firman Tuhan ini. Tetap mengalami ketundukan, penghormatan kepada suami ketika itu ada di rumah. Menghormati, menempatkan dia sebagai pemimpin. Walaupun mungkin di pekerjaan saudara, dia lebih tinggi wanita ini kedudukannya, posisinya. Tetapi dalam rumah, ketetapan Allah ini tidak bisa diubah. Bagaimana dia akan menolong anak-anaknya untuk menghormati ayahnya, suaminya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, satu penegasan yang mendasar, suami adalah kepala istri. Seperti Kristus adalah kepala jemaat. Mengapa Allah memiliki satu keinginan, ketetapan demikian besar? Karena Allah ada satu misi yang besar, sehingga suami istri harus tunduk kepada suaminya. Allah memiliki satu misi yang besar. Demikian juga kamu, hei istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka suami yang tidak taat kepada Allah, kepada firman Allah, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya itu. Jikalau mereka melihat, suami-suami itu melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu kepada Tuhan. Jadi dalam bagian firman Tuhan ini menegaskan bahwa ada misi Allah yang besar. Mengapa Allah menetapkan satu ketetapan yang luar biasa, yaitu supaya istri tunduk kepada suami? Allah punya misi supaya suami-suami yang tidak taat, yang menjadi suaminya wanita ini, pada akhirnya mereka boleh mengenal kebenaran, dimenangkan di dalam Tuhan. Itu misi Allah melalui keluarga. Dan keluarga itu akan bahagia ketika suami itu kembali menempati satu posisi yang mengerti tentang kehendak Allah, mengasihi dia, istrinya itu, seperti Kristus mengasihi jemaat dan mendidik anak-anaknya di dalam jalan Tuhan. Nah saudara, ada maksud Allah besar. Dikatakan, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, dan dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Nah, jadi hal demikian yang harus dikedepankan, diutamakan di tengah keluarga bagi seorang wanita, seorang istri kepada suaminya. Sampai sedemikian dalam Tuhan mengajarkan kepada istri, sehingga mereka yang belum taat kepada firman, yaitu suaminya, dengan ketaatannya, dengan ketundukannya, dengan kesalehannya, dengan sikap karakter rohaninya, mereka boleh dimenangkan. Inilah sikap yang ditetapkan Allah dalam hubungan keluarga. Ya, yang ketiga saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Allah menetapkan supaya anak-anak taat pada orang tuanya. Di dalam ayat 20 dikatakan oleh firman Tuhan ini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan.
dalam segala hal di dalam Tuhan. Karena itulah, saudara, yang indah di dalam Tuhan. Jadi Tuhan Allah menetapkan anak-anak taat pada orang tuanya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, bentangan pemahaman saat ini, pola berpikir dan perkembangan ini mempengaruhi satu paradigma yang begitu panjang perbedaannya loh saudara. Perkembangan yang ada saat ini, sering firman Tuhan ini sulit untuk diterjemahkan, dilakukan dalam keluarga. Tuhan Allah menghadirkan kita, anak-anak, melalui orang tua kita. Untuk apa Tuhan Allah menghadirkan saya dengan orang tua saya, melalui orang tua saya? Untuk apa saudara-saudara sebagai anak dilahirkan melalui orang tua Anda? Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah punya satu kepentingan yang besar, punya maksud yang Allah. Karena Allah mau melakukan sesuatu yang indah untuk anak-anak sebenarnya. Untuk saudara sekalian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Itulah yang indah di dalam Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting. Di garis bawah itu, ini adalah satu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan kamu panjang umur di bumi ini. Dalam Efesus 6 ayat 1-3 dikatakan demikian itu. Ada janji berkat Tuhan atas anak-anak yang taat kepada orang tua di dalam Tuhan, yaitu di dalam bagian ini mengandung keindahan. Allah ingin memandang Anda dengan indahnya, dan itu bukan ada di dalam kepandaian Anda, bukan ada dalam satu posisi jabatan, bukan karena keuangan, bukan karena rumah Anda yang megah, bukan karena satu posisi pekerjaan Anda yang tinggi. Tidak. Tetapi Allah ingin memandang keindahan Anda ketika Anda sebagai anak, tanda kutip sebagai anak, Anda mentaati orang tuamu, tunduk kepada orang tuamu. Nah saudara, hal ini yang diharapkan Allah dalam keluarga. Lalu supaya anak-anak akan dibuat Tuhan bahagia dalam Tuhan. Ini satu janji Allah yang bisa saudara dan saya nikmati saat ini. Nggak harus nunggu di surga. Dan yang tiga, anak-anak akan mendapatkan umur yang panjang karena takut akan Allah. Bisa dalam dampak dua hal, umur dunia, bahkan umur dalam kekekalan di dalam Allah karena mentaati Allah di dalam firman-Nya. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini semua adalah satu bagian ketetapan yang Allah berikan. Sejak kecil kita sudah mengerti kata taat. Di mana-mana ketaatan itu dilaksanakan, dilakukan, diterapkan. Oleh sebab itu saudara, kita bisa berlatih di tengah-tengah keluarga dengan ketaatan. Anak-anak mentaati terhadap orang tuanya. Ketika mereka bekerja, mereka bisa taat kepada majikannya. Ketika di sekolah, ia bisa taat mentaati peraturan sekolah. Ketika kepada pemerintahan, kita bisa taat kepada pemerintahan. Jadi ketaatan ini bukan sesuatu yang asing, tetapi sesuatu yang harus terjadi dalam seluruh hidup kita, berangkat dari keluarga kita yang kecil ini, sampai di masyarakat, bahkan di tempat pekerjaan pemerintahan, dimanapun saja. Itu berada, ketaatan sangat diperlukan. Berkat khusus bagi keluarga, anak-anak yang taat dalam keluarga, yaitu Tuhan akan melihat itulah yang indah di dalam Tuhan, dalam pandangan Allah. Dan Anda akan bahagia di dalamnya. Kalau Anda bahagia, Anda akan maksimal dalam menjalani hidup ini. Dan Anda akan mendapat umur yang panjang. Mungkin saat kita taat ada banyak sekali pemberontakan. Dalam hidup saya ketika dulu jadi anak, ada banyak sekali pemberontakan ketika mau taat kepada perintahkan orang tua. Ketika gede ini saya baru ngerti, oh ini maksudnya orang tua saya. Jadi mengerti, jadi mudeng. Ketaatan dan itu membahagiakan saudara. Coba kalau saya dulu mungkin gak didisiplin, gak dididik di dalam Tuhan. Wah saya gak tahu jadi apa saudara. Tetapi hal ini terjadi, Allah izinkan. Seorang bernama John Piper, Allah merancang keluarga di surga. Keluarga saudara ini dirancang oleh Allah di surga.
tetapi Allah melaksanakan keluarga itu di dunia. Betapa mulia perencanaan Allah, ketetapan Allah, ditetapkan, direncanakan, ditetapkan di surga, tetapi dilaksanakan di dunia ini. Allah menetapkan keluarga dalam Tuhan itu bahagia. Perhatikan saudara, Allah menetapkan keluarga anak-anak Tuhan itu bahagia. Dan itu sebabnya Allah memberi satu ketetapan kalau Anda ingin bahagia, yaitu ketika Anda sebagai seorang suami, kasihilah istrimu. Jangan berbuat kasar kepadanya. Didiklah anak-anak di dalam jalan Tuhan. Ketika rumah tangga ingin bahagia, rumah tangga Anda ingin bahagia di dalam Tuhan, istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Hormatilah suamimu di dalam Tuhan. Karena Allah punya misi yang besar untuk menyelamatkan dunia melalui kesalehan ketaatan yang Anda buat, yang Anda lakukan di hadapan suami sekalipun belum taat kepada Allah. Allah punya misi yang besar. Dan pada akhirnya anak-anak pun harus taat kepada orang tua. Maka keluarga Anda akan bahagia. Anak-anak akan menjadi orang yang indah di hadapan Allah. Anak-anak akan dibuat bahagia oleh Allah. Dan anak-anak akan diberi umur panjang oleh Tuhan. Kiranya Allah sumber damai sejahtera kita memberkati rumah tangga kita semua dengan kebahagiaan. Kebahagiaan yang ditetapkan oleh Allah, bukan oleh dunia. Dunia ini sedang menggeret kita ke dalam kebahagiaan yang palsu. Ingin supaya suami istri tidak saling mengasihi, tidak saling menghormati, anak-anak tidak menghormati orang tua. Itulah keinginan dunia. Tetapi Allah menginginkan supaya rumah tangga saudara, suami-suami mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Demikian istri-istri tunduk kepada suaminya seperti jemaat kepada Kristus. Dan anak-anak, taatilah kepada orang tuamu. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada kesempatan yang indah ini. Kami bersyukur, kami diterangi kembali oleh firman Allah. Apapun keberadaan rumah tangga kami, hamba-Mu berdoa kiranya Allah meluruskan rumah tangga anak-anak-Mu, untuk kami mengalami rumah tangga di dalam Tuhan yang bahagia seperti yang Kau tetapkan. Berilah kepada suami-suami kesungguhan hati untuk mengasihi istrinya dan tidak berlaku kasar kepadanya, dan mendidik anak-anak di dalam jalan Tuhan. Berkatilah para istri untuk menghormati suaminya ya Tuhan di dalam Tuhan. Dan mereka boleh menjalankan misi Allah untuk memenangkan suami-suami yang saat ini belum taat kepada firman-Mu dan mendidik keluarga-keluarga di dalam jalan Tuhan. Berkatilah anak-anak kami ya Tuhan, supaya mereka menjadi anak-anak yang taat kepada firman Allah, kepada orang tuanya. Karena di situ letak keindahan di hadapan Allah. Karena di situ akan hadir kebahagiaan. Karena di situ akan ada berkat umur panjang. Kiranya Allah memberkati setiap rumah tangga, setiap pribadi yang mendengar dan sungguh-sungguh merespon kepada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya Tuhan sumber damai sejahtera atas rumah tangga saudara memberkati saudara. Amin.